Recording. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Okay, now duty. No, among the 40 duty, 14, 14. No, number 3 is a Peda Padachari. Number 3 is what? Pedachari. Peda Padat. No. Ya, jadi hari ini saya akan membahas lagi tentang kewajiban ya seorang samanera ataupun seorang biku. Kemarin kita sampai yang kedua, sekarang bahas yang ketiga yaitu kewajiban pada saat pindah patah atau pindah cari. Wants to keep belonging made of art and wood security. So Peda Pada have to go out to the British. So therefore, some the furniture made by the clay, this is called art. Some furniture made by the wood, you have to keep properly. Ya, jadi kalau misalkan kita pergi pindah patah ya, kalau di zaman dulu kan pindah patah itu ke desa ya, jadi harus meninggalkan wihara. Jadi sebelum meninggalkan wihara untuk berpindah patah, seorang samanera ataupun seorang biku itu harus menyimpan peralatan ataupun furnitur yang ada di kamarnya, mungkin di kutinya itu dengan baik, khususnya furnitur yang terbuat dari tanah liat ataupun dari kayu. Sometimes the night time, they meditate outside using the wooden bed. They play in the chair or the bed outside. They meditate the whole night. So morning have to go the Pidapada, right? Have to keep the secure place. Jadi mungkin ada beberapa samanera gitu ya, mungkin di malam hari mereka itu kadang meditasinya di luar kuti. Jadi kadang mereka bawa kursi ataupun bawa tempat tidurnya keluar gitu ya, keluar kuti. Jadi sebelum pindah patah pagi, maka mereka harus menyimpan kembali furnitur tersebut, entah kursi ataupun tempat tidur tersebut kembali ke tempat yang aman. Sometimes the white ants, they eat the wood. Have to bleed for the white ant also. Ya, karena kadang furnitur khususnya yang terbuat dari kayu itu kadang bisa dimakan oleh rayap, jadi harus hati-hati. So therefore, no, you have to keep belonging fast. Number 2, one has to wash arms both thoroughly. Nah, lalu kewajiban kedua sebelum berpindah patah adalah seseorang itu harus mencuci patahnya ataupun mangkuknya itu dengan seksama. So washing by the water, no? So this water should not be dry by the paper or cloth. So you just wash, no, hands go inside, no. So do not make the drying, no. Do not make the drying, no. Why? Sometimes some do not they offer the hot rice. At the time your bowl is a clay bowl, and then also dry. At the time this hot rice stick in that bowl. Therefore, a little bit wet better inside the your bowl. So do not make the drying. So if we try to cut out, if we make try, let's see. No say, but yeah, nearly, I say, but no say that about it. Ya, jadi setelah kita mencuci bowl ataupun patah kita ya, jadi pada saat itu hendaknya tidak dikeringkan dengan menggunakan kain ataupun dengan tisu ya, jangan dikeringkan total gitu. Jadi biarkan aja dia agak basah sedikit. Kenapa seperti itu? Karena tujuannya adalah pada zaman dulu itu ketika orang itu pindah patah, biasanya patahnya itu juga dari tanah liat ya. Jadi kadang kalau tanah liat dia itu kering, jadi lalu dimasukkan nasi panas oleh donatur gitu ya. Nah, biasanya nasinya itu akan menempel dengan sangat kencang gitu kepada patahnya gitu. Jadi pada saat itu makanya sebaiknya patahnya itu dalam kondisi basah sedikit. Jadi nasinya itu tidak menempel. This Charita Sikhavada no, only Anadriya only Abadi, not Anadriya. Anadriya is a non respect.
Ya, jadi tadi saya tanya kalau misalkan dikeringkan bagaimana? Apakah itu dukkata atau tidak? Jadi kata Shadow mungkin ya, mungkin seperti itu. Tapi kata Shadow biasanya untuk kewajiban ini biasanya kalau tidak dilakukan itu disebut sebagai anadaria apati ataupun pelanggaran dikarenakan tidak hormat. Yeah, some later don't know this rule at that time, not yet apathy. But after knowing, have to respect this rule. Because in the restaurant, they always dry their plate, right? They wash after that, they purposely they dry to be shiny in the plate, right? In the restaurant, right? Therefore, in here also, some kapia, they not understand. After washing, they dry again, like that, right? They like the shiny like that. So with the water, they do like, no, be like restaurant style like that. Mm. Ya, jadi mungkin ada beberapa samanera yang mungkin dia belum tahu aturan ini, lalu dia misalkan dia keringkan lagi bowlnya itu dengan tisu. Nah, pada saat itu dia belum pelanggaran karena dia belum mengetahui aturan ini. Tapi kalau misalkan dia sudah mengetahui aturan ini, lalu dia dengan sengaja mengeringkan, maka itu bisa dibilang sebagai pelanggaran, gitu ya. Jadi kata saya banyak yang tidak tahu karena mereka ini sukanya seperti makan di restoran gitu ya. Kalau di restoran itu kan semuanya harus kering gitu ya. Jadi piringnya itu harus kering dan sebagainya. Jadi kadang ada kapia juga tidak tahu setelah melihat bowl bikunya itu kok ada airnya, jadi dia keringkan gitu dengan tisu gitu. Jadi padahal harusnya tidak seperti itu ya. Yeah, some restaurant they wash, they dry. After that, they also cover by the plastic also. At that time, this Indonesia Cup also we had to teach, oh, you should not make the dry like that. At that time, they understand. Ya, jadi kadang kata saya kalau di restoran itu kadang bahkan setelah dicuci dia keringkan, lalu setelah dikeringkan ditutupi lagi pakai plastik gitu ya biar nggak kotor. Jadi kalau untuk bowl biku atau samanera hendaknya tidak seperti itu. Jadi kita kalau ada kapia yang tidak tahu atau samanera yang tidak tahu kita harus ajarkan bahwa biarkan saja itu ada basah sedikit tidak masalah. Number C. Okay. Bukankah Sang Buddha pernah bilang bahwa kemunculan makhluk hidup itu salah satunya muncul dari kelembapan. Jadi jika dibiarkan kering, itu kan untuk mencegah kemunculan makhluk baru. Kalau dibiarkan basah, lembab, itu kan satu hari satu malam mungkin bisa muncul makhluk-makhluk yang ya kurang baik seperti bakteri, mungkin virus, apalagi di wilayah hutan. So yeah, I just answered his question. So he say, according to Buddha, they are the what's called the Sansa Dajayoni, I think the uh, birth from humidity, birth from humidity. Some are born from egg, some are born spontaneously, some are brought from humidity, something like that. So yeah, Sansa Dajayoni. So his question is, so if we leave the bowl like humid like that with water, so there may be some creature born in there, you know. Oh yeah. Yeah. So how? So we occupy that. This is my one. So therefore, we are after washing the pool, right? Sometimes maybe this water together with what we don't know, right? We some the particle also maybe like that. So therefore, we are say Kapia, you offer this bowl. Really, we want to accept that this water like water and particle like that. So while we say please offer bowl like that. So we also think doubt or something inside the water like that. Like that. Maybe, but we cannot see that. No problem. So his meaning is maybe it become unhealthy for us to if there's water and then have some bacteria or virus. Yeah. So find the cold water, find the cold water, like the cold food. So he thinking just now he say if we leave the bowl overnight like this. So actually not overnight. I said only few minutes before Pindapata. Yeah, definitely with that. Therefore, Buddha also allow to clean the water filter. Water filter. So ancient time, Thera, they stay in the forest and also they clean the water. They clean the water
to the village Pidabada time. They had two purpose. One purpose is to keep the water in the mouth. It's called sometimes they mindful those speak in the village. No, this is one purpose to keep the water in the mouth. Another purpose is to clean the bowl. Other than Nuni Kapiya, he already filtered this water in the monastery. No, so he blame the water bottle. Water also they blame, and the slip also blame. And then the Buddha allow the slip of bed, water bed like that, water bottle bed. So before they had no the slipper bed. At that time, one day found down. At that time, touch into the bhikkhu slipper and his head. So at that time, Buddha no yet allow the slipper back. At that time, this bhikkhu finding in the bed slipper. At that time, this guy got do. He bowed down to the bhikkhu. At that time, touch him by his slipper and head. So therefore, Buddha also allowed the back, the slipper bed. Water bottle also playing the season time. Ya, jadi kata saudara sebenarnya ini apa cuci bowlnya itu harus dibiarkan basahnya itu maksudnya bukan setelah dicuci ya, bukan setelah selesai makan tapi sebelum makan. Jadi maksudnya tidak ditinggalkan sampai semalaman gitu, tidak. Jadi paling hanya beberapa menit ataupun beberapa saat sebelum pindah patah saja. Jadi maka dari itu kadang juga kalaupun kita takut di airnya itu ada makhluk apa, ya kita coba gunakan air yang bersih gitu ya. Dan juga maka dari itu kadang misalkan kita juga takut misalkan di airnya itu ada partikel tertentu yang belum diserahkan, maka dari itu kadang kita di sini ada tradisi untuk apa menyerahkan bowl itu kan, bowl kosong itu di offer kepada bikunya gitu. Jadi tujuannya adalah itu untuk mencegah adanya hal-hal yang belum diserahkan untuk masuk ke dalam mulut seorang biku gitu. Karena kalau seperti itu adalah pelanggaran bagi seorang biku gitu ya. Jadi kata saya di zaman Buddha juga apa ketika para biku pindah patah itu kadang ada juga yang bawa air sendiri gitu, bawa botol air sendiri. Jadi tujuannya apa? Jadi dia untuk mencuci bowlnya itu sebelum dia memasuki desa gitu ya. Jadi airnya itu sudah disaring dan dia juga bawa apa saringan air. Jadi pada saat itu tidak perlu kapia untuk menyerahkan kembali bowlnya untuk menawarkan bowlnya karena airnya sudah disaring oleh dirinya sendiri gitu ya. Dan airnya juga dia tahu airnya bersih atau tidak. Dan juga kata Sedao di zaman Buddha itu selain bawa air, biasanya para biku juga bawa sendal gitu ya. Jadi ketika sebelum memasuki desa mereka pakai sendal, tapi ketika mau masuk desa mereka harus lepas sendalnya. Jadi biasanya mereka juga ada bawa kantong untuk ataupun tas ya, tas kecil untuk sendal ataupun untuk air minum, air cuci bowl tersebut gitu ya. Jadi sebelum Buddha mengizinkan untuk bawa tas sendal, pada saat itu biku itu kadang mengikat sendalnya itu di ikat pinggangnya mereka gitu. Jadi pada saat itu dikatakan ada seorang dayaka yang dia itu bersujud kepada bikunya, tapi karena dia tidak tahu bahwa di dalam jubah bikunya itu ada sendal, jadi dia kepalanya itu menyentuh sendal dari si biku tersebut. So Asian bhikkhu they keep the water in the mouth. No? So they control their mind. Sometimes there are no water in the mouth. Sometimes they quickly speak out like that. Therefore they control their verbal action. They keep the water in the mouth. Ya, tadi ada yang ketinggalan ya. Jadi ada salah satu alasan lagi kenapa para biku ini bawa air ke desa gitu ya. Jadi alasan lainnya adalah biku ini memenuhi mulutnya ini dengan air gitu. Jadi dia pergi ke desa itu mulutnya penuh dengan air. Tujuannya apa? Biar dia itu tidak sembarangan bicara gitu. Dia menjaga ucapannya gitu. Karena kalau dia bicara airnya akan keluar gitu kan. Jadi pada saat itu dia sengaja memenuhi mulutnya itu dengan air biar dia bisa menjaga ucapannya. Okay, so now also keep water in your mouth. Tidak pada. Ya, sama Nera juga coba besok pakai air masukin ke mulut besok pas pindah patah. Don't need to talk any donor. Ya, jadi tidak perlu berbicara dengan donatur manapun. So after Pidabada finish, they not eat the village, they go back the monastery. So outside the village, they wearing robe, they speak again. So at that time, villager, no,
They want to know how many bhikkhu today Pidapata our British, so they count that. How many the split place. Like that. Ya, jadi setelah para biku pindah patah itu biasanya mereka kadang mereka tidak makannya di desa, jadi mereka itu balik lagi ke hutan gitu ya. Jadi pada saat itu setelah keluar dari desa di perbatasan desa, setelah keluar perbatasan desa, mereka itu baru membuang air yang ada di mulutnya mereka itu gitu. Jadi pada saat itu misalkan ada 10 biku, misalkan 10 biku itu dia nanti ada 10 jejak buangan air dari mulut tersebut gitu. Jadi kadang para penduduk desa itu kalau mau tahu tadi ada berapa biku yang datang ke desa, dia tinggal lihat aja itu jejak airnya itu ada berapa. So therefore, Asian bhikkhu now they are afraid to speak out, speak. Now they also right. Some are also afraid to speak, right? Not talking to each other, right? Ya, kata saya di zaman dulu para biku itu takut ya untuk berbicara dengan donatur ataupun apa gitu ya. Begitu juga zaman sekarang seperti itu nggak? Apa saya tanya ke Samanera. Or talking, this time allow the meditation. They know. Ya, karena pada saat itu mereka tahu bahwa kalau mereka bicara itu akan sangat mengganggu meditasi mereka. One yogi always live no silent. Yeah. Ya. No silent. Ya, jadi ada yogi juga yang biasanya selalu pakai pin Noble Silence ya di dadanya itu. Only the quarrel in the mind only. Jadi walaupun pakai pin Noble Silence tapi biasa berantemnya itu di pikiran saja gitu. Quarrel with the old mind also no good. No? Ya, berantemnya sama pikiran sendiri ini juga kurang bagus gitu. Okay, number 6. Whenever bhikkhu eat, it has to be donated by the lay people or samlila. Even eating and offer thus is a pot. Thus, if the bhikkhu think that his ambo is not clean, lay people can offer his bowl before the ashram. Nah, lalu yang ketiga yang dalam kewajiban pindah acara ini adalah jadi seorang biku itu hanya boleh makan makanan yang sudah didanakan kepada beliau gitu ya. Jadi entah oleh umat awam ataupun oleh seorang samanera gitu. Jadi kalau seorang biku itu makan misalkan suatu debu yang belum diserahkan itu juga merupakan suatu pelanggaran gitu ya. Jadi pada saat itu jika seorang biku sebelum pindah patah dia berpikir bahwa patah saya ini sepertinya tidak bersih ya, kemungkinan ada debu dan sebagainya. Jadi pada saat itu para biku ini bisa meminta kepada umat untuk menyerahkan patahnya kepada beliau gitu, agar tidak ada pelanggaran ini. For samlila is more easy lah. Sometimes samlila no need offer by the kapiya. Currently can set. Ya, tapi kalau untuk samanera mungkin lebih mudah ya karena samanera tanpa diserahkan makanannya pun itu boleh untuk langsung ambil sendiri. But one has to practice according to the Sikhiya rule, like wearing robes evenly based in the village like that. Lalu yang nomor D ini adalah seorang itu yang melakukan pindah cara ini harus sekaligus melatih peraturan sekhiya ketika sedang di desa gitu ya, seperti contohnya memakai jubah dengan rapi dan sebagainya. There are 26 rules, 26 Sikhiya rule how to practice in the village. 26. Ya, jadi dari 75 peraturan sekhiya ada 26 peraturan sekhiya yang harus diikuti ketika seorang itu berada di desa. Etc. Ya, dari peraturan sekhiya yang pertama sampai yang seterusnya. So if you are not remember, you can watch the my Sikhiya video again. Ya, kalau kalian tidak ingat, bisa nonton video penjelasan sekhiya yang saya udah pernah jelaskan juga ya. When one stand at a place where people donate alms to, one has to stand not too near or not too far away from others. To stand not too long or too short in time. One need to have the judgment to know whether others will donate food or not. This in the village. So in front of the house, no. So bhikkhu or samnera stand. No? At the time, you must know this house want to offer or not. No.
Sometimes you are hearing some the preparing the like the spool song, and then you should wait, no, until they suddenly no song very quiet, and then you should not stand there too long. You should go on. No? Nah, lalu yang selanjutnya adalah ketika seorang biku atau samanera ini sedang berpindah-patah di desa ya, di depan sebuah rumah, berhenti di depan sebuah rumah untuk menunggu dana makanan. Masing-masing samanera ataupun biku ini harus tahu berdirinya itu di antara masing-masing itu tidak terlalu dekat ataupun tidak terlalu jauh, dan juga untuk tidak menunggu terlalu lama ataupun terlalu sebentar di depan rumah tersebut. Jadi kita harus memiliki perkiraan apakah si umat yang di rumah ini apakah mereka akan berdana atau tidak gitu. Jadi contohnya misalkan ketika berdiri di depan rumah itu lalu kita mendengar di dalamnya itu ada orang yang tinggal, misalkan ada suara sedang menyiapkan makanan ataupun suara sendok dan piring dan sebagainya. Ya pada saat itu kita boleh tunggu sedikit lebih lama. Tapi kalau misalkan kita sudah tunggu beberapa menit tapi ternyata di rumah tersebut tidak ada suara sama sekali, nah pada saat itu ya kita tidak perlu tunggu terlalu lama. Kita harus pergi ke rumah yang berikutnya. Now the Masari is a buffet system. It's a no problem. You are no need to wait there, do not. Sorry, you can take. Ya, tapi di Taman Sari ini sistemnya sistem buffet ya, jadi bisa ambil sendiri, tidak perlu tunggu pendananya. When you receive the book, you pay attention your book only. Therefore, one cannot look into the face of the person who offered dana. Even though this donor is a Samnida, you should not see the Samnida face. No need to see. So, no need to see the donor face. The face of person. This important is during the offering time. During offering time, this rules. After finish donation, sometimes you have the reason you can see. But offering is offering time. Ya, jadi lalu yang nomor F ini ya, jadi ketika seorang itu sedang menyerahkan dananya, sedang memasukkan makanan ke patah kita, pada saat itu kita itu tidak diizinkan untuk melihat muka dari ataupun wajah dari si orang tersebut gitu. Jadi kita harus memperhatikan patah kita, apakah si orang itu kita melihat mereka itu sedang memasukkan makanan itu ke patah kita. Jadi harus fokusnya ke patah gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah selesai didanakan, sudah selesai menerima, kalau memang ada alasan tertentu ya kadang mungkin kita bisa untuk melihat muka dari si pendana tersebut. Jadi bahkan walaupun seorang samanera yang mendanakan, itu juga seorang biku itu tidak boleh melihat mukanya si samanera ini ketika samanera ini sedang mendanakan. Tapi kalau setelah selesai mendanakan ya boleh. So this also logically correct. And you not see that you are both, you don't know they don't know only offer or not. Therefore, have to pay attention that you are both. Ya, secara logika peraturan ini juga masuk akal ya. Jadi kalau kita kerjaannya hanya melihat muka dari pendananya, kadang kita tidak tahu dia itu sudah memasukkan makanan ke patah kita atau belum gitu. Jadi pada saat itu hendaknya kita ketika mereka berdana makanan ya kita perhatikan di patah kita apakah mereka sudah memasukkan dengan benar atau belum. So before the Vedapata, I also check my book also always before accepting food also. Because we have one problem in our modern power. One bhikkhu, he Vedapata died, So he opened the bowl, but the cover bowl lip, he opened the bowl. At the time, one frog jumped, one frog. So he opened the near this one celly. One celly offering the yagu polish, very, very hot. So in our Monepal, we nighttime we not stay the Vedapata monastery. We stay in the forest. All the monastery handle the Vedapata Sala. So every morning we had to come there, our forest monastery to the Vedapata monastery. Vedapata monastery, a lower monastery. So this bhikkhu that day maybe late maybe. And that he quickly there take the bowl. He not wash the bowl maybe. He also not wash the bowl. So he pull and he
quickly there enter the Pitapata line like that. Therefore, this flow will open. So this flow jump, and then this Kelly also shock. This was shock. And all the Yagu are, he offer to the Bikuru. Ya, jadi Shadow cerita ya. Jadi apa kalau bahkan biasanya kalau Shadow sebelum sebelum pindah patah pun Shadow selalu memperhatikan apa mangkok dari Shadow gitu ya. Jadi selalu cek dulu mangkoknya seperti apa dan penuh perhatian kepada mangkoknya gitu. Kenapa seperti itu? Karena di Molemin ya, Molemin Shadow. Di Molemin Paok itu ada pernah kejadian seperti ini ya. Jadi ada seorang biku gitu, dia mungkin telat ya, dia telat untuk berpindah patah gitu ya, jadi dia tidak cek dulu isi dalam bowlnya gitu ya. Jadi di Monumen Paok itu apa tempat pindah patah dengan tempat tinggal itu berbeda gitu ya. Jadi kalau mau pindah patah itu harus ke wihara yang bawah gitu. Jadi karena si biku ini telat, dia mungkin tidak bersihin bowlnya, dia langsung aja pakai jubah tutup, lalu bawa bowlnya ini untuk ke barisan pindah patah di wihara bawah gitu ya. Nah lalu karena dia tidak cek bowlnya ini, jadi ketika dia ingin menerima makanan, pada saat itu ada seorang sele yang ingin menaruh bubur gitu ya, bubur di mangkuknya beliau gitu ya. Tapi karena dia tidak cek dulu apa mangkoknya, jadi ketika dia buka tutup patahnya, ternyata ada kodok ya, ada kodok di dalam patahnya itu dan kodoknya ini lompat ke si selenya ini. Jadi selenya ini pun kaget gitu. Jadi tadinya apa buburnya ingin dimasukin ke mangkok, tapi karena kaget jadi buburnya tumpah semua ke jubah bikunya gitu. Jadi ini harus hati-hati, harus dicek dulu sebelum pindah patah, harus dibersihkan dulu. Yeah, at the time our Monepal at the poor condition time. Every morning we call the Yagu Uli, Polish Uli. No other the Polish and one the bamboo and bee the wako. Not other pen ni not other pen every morning we eat with the Yagu Polish. After that we go the pita pata to the village. Yeah. At that time, no rich like the Masai. Ya, jadi kita sedang di zaman dulu ya apa Monumen Paok itu tidak apa belum banyak donaturnya gitu ya. Jadi ya pagi itu kerja apa makanannya itu hanya bubur saja. Bubur ditambah dengan lauknya itu hanya seperti apa ya bambu muda mungkin bambu muda dengan kacang sedikit gitu ya. Hanya itu saja. Lalu setelah itu setelah diminum, setelah itu baru para biku itu pindah patah ke desa gitu. Jadi hanya itu saja. Belum tidak kaya seperti Taman Sari. Yeah, we stay night time in the forest monastery. So maybe around 20 minutes we have to walk. So after dawn rise. So to lower monastery every day. Ya, jadi jarak dari Kuti ke tempat pindah patah pagi itu yang di dalam wihara, yang wihara bawah itu mungkin jaraknya sekitar 20 menit ya berjalan kaki. Yes, yeah, this Samlila question. If we know this moicha together with the living being, so we should not pick up at the time. So this water together with the living being, at the time we have to bring this one to the water place. No, we should not throw away. Therefore, sometimes the washing bucket, washing water, feet washing water bucket. Sometimes the bonus they prepare like that with the bucket. Inside, sometimes some the small the bacteria. If we know, we should not use this water, and we should not throw on the ground. No, sometimes you can see some of the small bacteria inside the water, right? Which mosquito, yeah, like that. At the time, we have to bring this water to the one lake or some water place. Ya, jadi tadi menyambung lagi pertanyaan sama Nera ya. Jadi kalau misalkan seorang biku itu sudah tahu bahwa di air yang ada di patahnya itu ada makhluk hidup ya. Jadi pada saat itu seorang biku itu tidak boleh menggunakan air tersebut gitu karena jika seorang biku itu menggunakan air yang berisi suatu makhluk hidup itu juga pelanggaran ya, pelanggaran pacitya. Jadi pada saat itu air ini harus dibuang tapi tidak boleh dibuang di tanah. Jadi dia harus cari tempat yang isi air juga gitu. Misalkan di suatu ember ataupun di mana atau tempat yang berisi air harus dibuang airnya itu dibuang ke air lagi gitu.
Jadi agar si makhluk ini tidak mati gitu maksudnya gitu ya. Jadi setelah begitu juga misalkan kalau misalkan para biku di sini misalkan kadang ketika diundang itu ada ember-ember untuk cuci tangan gitu ya. Nah, kalau misalkan di ember tersebut juga apa kadang misalkan ada airnya terus airnya itu kadang mungkin ada cuknya ataupun ada suatu makhluk hidup dan si biku itu tahu bahwa oh ini ada makhluk hidup di sini. Jadi pada saat itu si biku itu tidak boleh menggunakan air yang ada di ember tersebut. Jadi air yang ada di ember tersebut harus dibuang ke tempat air lain gitu. Jadi tidak boleh dibuang ke air. Tidak boleh dibuang ke tempat yang bukan air maksudnya. This is Pachitiya rule, right? Jopana Vujana Sapanaka Udaka Tinawa Matikawa Sejayawa Sejapayawa Pachitiya. So this meaning is so this Sapanaka water you should not pour inside the cloud, although you should not pour. You should not pour the clay swine also. Another meaning is this Sapanaka Udaka you should not throw into the ground into the swine also. The two meaning this rule. Ya, jadi ini adalah peraturan pacitya dari seorang biku ya. Jadi seorang biku tidak boleh membuang ataupun membuat dibuang air yang berisi makhluk hidup yang dia ketahui bahwa ada air yang berisi makhluk hidup tidak boleh dibuang ke tanah ataupun ke rumput gitu. Jadi maksudnya adalah ya tidak boleh dibuang itu ke daratan gitu ya. Jadi harus dibuang ke tempat yang berisi air juga. Dhammasari system very good. Never we prepare the bucket. We have the tap only. Tap. Everywhere we have tap. Water tap only. We have no bucket. At that time, no the bacteria. Ya, jadi Okay. Nah, number E. Number E. Okay. E. Tadi saya udah bilang kalau seandainya pindah cara di rumah penduduk, tidak boleh menunggu terlalu lama. Seandainya penduduk itu tidak tahu kita sudah berada di depan, bagaimana cara kita memberi sinyal yang baik? Kalau di depan toilet kan kita gitu. Tapi kalau di rumah penduduk bagaimana caranya? instead of he asking about the number E for pindah cara in the village. So if we already stand in front of one Dayaka house, but this Dayaka doesn't realize we are in front. They don't know we are in front. Okay. So how do we Go tell? on. He say cannot like that. Cannot. No, cannot. Cannot the waji yoga cannot. Tidak boleh kode-kode gitu tidak boleh. Jadi jalan terus setelah itu. Waji yoga cannot. Only the stand. Ya, cuma berdiri saja, tunggu di situ. Itu kan. Paham So juga. therefore, some monks are very clever. One the pusudo, they have cheesy. Ding. Some monks are very clever. Yeah. So this kapiya, they organize no problem. Bhikkhu should not organize. Some also. Ya, jadi kata saya kalau di Myanmar itu ada kadang pintar juga kapianya kan ataupun tradisinya kadang pintar juga. Jadi kadang ada kapia yang berjalan di depan gitu ya. Jadi ketika biku masuk Pindapata ke desa, dia itu selalu membunyikan bel gitu di depan gitu. Jadi para penduduk tuh dengar oh ada bel berarti biku datang gitu. Jadi ini bagus juga gitu. Tapi seorang biku itu tidak boleh mengatur ini gitu. Karena kan ini kapia yang inisiatif yang mengatur itu boleh. Tapi kalau biku ataupun samaner tidak boleh mengatur seperti ini. Yeah, this Jesus song is made the people mind calm down, coming. This is a very good song, Jesus. Yeah. Ya, jadi suara bel ini juga sangat bagus ya kata saya. Jadi ketika orang mendengar itu kadang mereka juga jadi tenang gitu. Okay, today enough. No, Share a minute. sure. Itawata jami samveda punya samveda Savi dewa anumodantu sabba sampati setiya Itawata jami samveda punya samveda Buddha anumodantu sabba sampati setiya Eta wadaja samveda punya samveda savi
Satanumodantu sa Sabbati Sediya Idame Yadina O Sukita O Dunya Savida O Dunya Idame Na Ho Du Sukita O Dunya De Idame Punya Asawakaya Wa O Idame Punya Nibanas Pacayo Hotu Mama Punya Baga Avasatana Bajimi Te Sabe Me Sama Punya Baga Levadu Sa Sadu Sadu